Mas enak pisan bubure. Awalnya itu. Setengah kilo. Keliling, dorong. Dorong ya dulu ya? Sambil nyari tempat. Kita bubur Cirebon itu suaminya yang masak. Oh Laki-laki. gitu ya? Laki-laki yang masak Soalnya ya? gede tenaganya. Orang bahasa juga sering. Ngangsur banser sering. Oh gitu. Iya. Tapi minta korting kan nggak biasa? Walaupun tanpa diminta saya udah ini. Oh iya udah korting lah ya. Iya. Sahabat-sahabat Ansor Banser dan seluruh netizen channel Ansor Banten. Hari ini saya akan bertemu, berjumpa, dan berbicara banyak sekali dengan salah satu sahabat Banser trainer ataupun memang kader Banser yang memang sudah jadi entrepreneur sejati. Dari betul-betul dari nol, seperti kita ngisi bensin di pom. Bapak mulai dari nol ya? Nah, ini juga sama usahanya. Mulai dari nol. Sampai pada akhirnya terus-menerus meningkat usahanya sampai bisa memberdayakan kader-kader. Tapi ada di balik ini semua ada kisah-kisah yang menarik. Ada minusnya, ada plusnya, ada kisah harunya. Ini akan kita bahas tuntas. Yang pasti ini akan sangat menarik. Kita langsung saja sambut tamu istimewa kita, kader Banser Kota Serang. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang. Sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Jos badannya. Jos. Oke. Kang Jamal. Kang Jamal ini aslinya orang Cirebon. Tetapi sudah lama sekali tinggal di Kota Serang. Beliau ini berusaha dua jenis makanan yang sangat-sangat kita sering jumpai dimanapun kita berada. Pertama usahanya itu adalah bubur kotok. Bubur ayam. Ya kan, bubur ayam ya, Iya, Jamal. Yang iya. kedua itu ada ketoprak. Nah, namanya itu sendiri adalah bubur ayam Kang Jamal. Tapi selebihnya kita akan bicara yang lain itu, mau dia filosofisnya, mau dia penamaan yang lengkapnya. Nanti kita coba akan kulik ini semua. Kang Jamal, Ya. ini usahanya gimana sih kok bisa tiba-tiba orang Cirebon datang ke Kota Serang, jadi orang Kota Serang, terus punya usaha. Ini gimana tadinya? Awalnya gimana kok bisa memutuskan ke Kota Serang dan usaha bubur ayam? Usaha bubur ayam saya dimulai semenjak tahun 2011. 2011. 2011 pengantin baru. Pengantin baru. Jadi Iya. nikahnya 2011. 2011. Habis Lebaran Idul Fitri, berapa minggu langsung ke sini ke Serang. Karena orang tua dulunya di Serang. Oke. Jualan bubur juga. Jadi saya nelpon orang tua, Bu, bikinin gerobak, saya mau jualan bubur. Emang ada modalnya? Insya Allah ada. Weh, dari amplop undangan kayaknya. Hah? Dari amplop undangan. Bukan. Bukan. Dulu Oke. masih ini ya, masih nominalnya berapa? 8 juta lah. Oh, modal-modal awalnya. Modal awal 8 juta, itu pun masih ini, masih kurang. Berarti Kang Jamal itu sebetulnya memang memulai dari nol, hanya usahanya itu menduplikasi usaha dari orang tua. Duplikat nih. Iya. Orang tua kan dulu jualannya bubur kan. Cuma beda resep. Beda resep aja. Resep aja. Kalau basic mau Oke. resep bubur sama. Nah, sebenarnya nama lengkapnya itu apa sih? Nama lengkap usahanya? Mas Jamal itu nama saya sendiri. Oke. Ini saya singkat, Mas Jamal bubur ayam Cirebon tetap demen. Oh, Mas Jamal bubur ayam Cirebon tetap demen. Iya. Oke. Tetap demen itu berarti tetap suka. Iya. Tetap sayang. Kapanpun ya. Oke. Ini kayaknya agak menarik nih, tetap demen. Apakah ini sebuah nama yang disematkan karena berbau perasaan kepada sang istri atau bagaimana? Iya, salah satunya itu. Salah satunya Iya. itu ya. Kedua- Istrinya satu kan? Satu. Oke. Nggak ada bercabang-cabang begitu ya. Enggak lah. Nah, Kang Cukup Jamal satu itu aja. usaha tahun 2011, datanglah ke Kota Serang. Iya. Kemudian akhirnya memutuskan udah saya tinggal di Kota Serang, bahkan menjadi anggota Banser di Kota Serang. Iya. Nah, awal-awalnya gimana sih usahanya tuh? Langsung meledak gitu ya? Atau memang
Ah, biasa aja gitu, usaha namanya usaha gitu. Ya kita merintis dari setengah kilo awalnya itu. Setengah Keliling, kilo. dorong, apa Dorong ya dulu ya. sambil nyari tempat. Sambil nyari tempat. Heeh, Oke, Bang. karena nomaden ya, maksudnya pindah-pindah. Iya, pindah-pindah, nggak satu tempat enggak. Ya nggak lama sih, paling 1 minggu lah kita keliling. Oh, sampai pada akhirnya menetap. Iya, menetap. Oh. Menetap terus pindah lagi, akhirnya ke ruko sekarang. Oke. Tadi saya ingat modalnya kan 8 juta tuh. Itu tuh udah modal gerobak ya. Udah. Yang mahal itu kan gerobaknya mungkin ya. Gerobaknya, zaman sekarang mah 7 juta. Oh gitu, Gerobak gerobak. aja itu. Itu gede ya, yang ada rodanya. Iya. Oke. Nah, kalau dulu kan keliling nih, awal-awal nih keliling. Iya. Akhirnya sekarang udah menetap. Udah menetap. Di mana tuh menetapnya? Di perumahan Golden, Di daerah daerah Kota Serang. Kota Serang ya. Dekat rumah sakit Ahmad Wardi, rumah sakit Oke. mata. Nah, itu buat teman-teman tuh yang pengen nyobain buburnya boleh. Nanti akan coba kita review nanti di belakang. Biasa kita kan tukang review ya. Nah, Kang, ini sejarah. Kita bicara sejarah ya. Memang apakah sejarah keluarga si Akang ini, si Mas ini, memang dari dulunya ini memang asli Kang Bubur gitu? Iya, dari keluarga. Dari keluarga ya? Dari ibu, bapak, bubur semua. Kakek juga mungkin? Enggak, kalau kakek enggak. Petani. Bukan. Ya pedagang biasa. Pedagang biasa ya. Pada akhirnya ini terinspirasi dari orang tua Dari awalnya. orang tua. Lingkungan juga. Lingkungan bubur juga. semua. Bubur semua ya. Bubur semua. Lembek banget. Tapi kayaknya otot-ototnya kuat gitu kok jualan makannya bubur kok kuat gitu. Iya, soalnya gede tenaganya. Oh, gitu. Nah, Kang, ini kan bicara tadi sejarah ya 2011 sampai sekarang. Dulu pendapatan awal-awal nih, kita ngomongin pendapatan ya. Pendapatan si Akang ini berapa sih awal-awal merintis usaha? Dulu kalau 50.000 lah dapet sehari tuh. 50.000. Untungnya. Oh, untungnya. Kalau omset Omset ya kita enggak, paling kotornya berapa? 300 atau 200 dulu ya. itu kan dipotong modal, potong usaha, Iya. apa namanya, tenaga dan lain-lain ya. Ya, sisanya paling sisa 50. 50.000 dan itu apa namanya jadi keuntungan lah ya. Dulu juga masih 5.000 perak 2011 tuh. Harga buburnya. Harga buburnya soalnya sembakonya, bahan bakunya masih Ya murah. masih murah ya. Kalau Masih sekarang terjangkau. Beda, beda ya. 13.000. 13.000 sekarang ya. Karena bahan bakunya Iya, mahal. betul, bahan bakunya mahal. Emang agak gimana ya harganya ini kita dimainin banget ya. Iya. Jadi dari benar-benar kelihatan banget tuh naik banget gitu. Dan susah turun. Kalau udah naik kan biasanya bahan baku tuh susah turun. Sudah turun. Nah, Kang, saya tergelitik ya soal si Akang ini kenapa pada akhirnya tadi di awal, resepnya beda Kang, meskipun saya misalkan inspirasinya dari orang tua. Iya. Apa sih sebetulnya yang membedakan resepnya itu? Banyak kita pakai bumbunya dari kecap asin bikin sendiri. Sambal kita pakai bumbu. Ayam, sate pakai bumbu, terutama di buburnya. Dari buburnya. Semuanya pakai bumbu. Oh, si buburnya itu ketika dimasak, ditanak lah ya bahasanya. Jadi bubur itu dia pakai bumbu juga. Pakai bumbu semua. Kalau yang lain kan enggak ya? Enggak. Bubur itu cuma diliwet aja gitu ya, Iya. apa bahasanya? Kalau kita jaga kualitas lah dari Oke. dulu gitu. Nah, buat teman-teman, ini ada 2 jenis orang yang suka makan bubur. Yang pertama, Bubur kering ya. Cirebon bubur kering kan? Kering, nggak Oke, pakai kuah. oke. Karena di Banten biasanya ada yang jenisnya tuh kayak ada yang pakai kuah begitu ya. Kalau bubur Cirebon kan memang kering. Tapi ada 2 jenis konsumen yang memakan bubur. Ada 2 tim nih. Ada tim yang buburnya diaduk, ada yang Diaduk. yang biasa kan. Iya, Nah, kalau saya ini tim bubur yang diaduk. yang diaduk. Menurut saya itu lebih kayak meresap ke dalam jiwa gitu. Kerasa semua. bumbunya. Kerasa semua gitu ya. Tapi ada juga sih kayak orang-orang anak-anak mahasiswa nih biasanya malas gitu. Apalagi cewek harus estetik aja kan. Nah, apapun itu kemudian yang pasti tadi Kang Jamal menyebutkan bahwa semua ini diproses dengan penuh bumbu dan penuh perasaan barangkali. Iya, jelas. Jangan Ini yang sepenuh masaknya hati. istrinya atau Kalau istri nggak bisa. nggak bisa? Kalau rata-rata bubur Cirebon itu suaminya yang masak, Oh gitu laki-laki. ya, laki-laki yang masak Soalnya ya? gede tenaganya. Oh gitu. Emang apa? Harus pakai tenaga full gitu? Ngaduk kan berat. Aduk iya. bubur itu kan. Oh, iya. Terus bikin satenya. Mm-mm. Iya aja kalau nggak ngantuk. Kalau ngantuk kan lama nanti ya. Berarti si istri itu, si teteh itu, si Mbak. Nah, si Mbaknya ini diposisikan sebagai bendahara atau bagaimana ini?
Ya bendahara iya, ngelayanin iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi petugas merangkap semuanya. Oke, merangkap ya. Suami yang menyajikan. Artinya yang masak bener ya. Nah, oke. Nah, tadi selain tadi pakai bumbu, ada lagi nggak keunggulan lainnya? Ya kita dari bumbu aja, segi bumbunya kita walaupun dari beras pilihan yang terbaik lah. Kalau misalkan jelek ganti lagi berasnya. Nah biasanya pakai beras daerah mana tuh? Yang penting kita IR itu nggak tahu dari mana. Pamanukan biasanya kalau nggak salah. Pamanukan? Iya. Apa Cimanuk? Pamanukan. Oke, Pamanukan. Iya. Itu biasanya bagus tuh ya? Dulu mah bagus. Dulu mah bagus. Nggak dicampur juga. Zaman sekarang mah beda. Nggak kayak gitu. dulu. Kayaknya cepat meleleh berasnya sih. Plus kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oh iya, kemarin juga agak ngeri-ngeri juga itu, kayak salah satu perusahaan yang sampai korupsinya kan gede banget itu soal beras kan? Iya betul. Ya karena dia mereknya premium tapi berasnya medium. Iya. Begitu. Atau bahkan mungkin reguler gitu. Iya. Makanya si Akang juga harus pinter-pinter ngurus itu ya. Iya, saya sampai pusing juga sih ngurusin beras supaya bagus buburnya, asinnya kan, nggak cepat meleleh. Gitu. Kang, nah inspirasi si Akang kan sebagai kader Banser nih, kader Banser, ada nggak sih kayak apa ya? Saya itu jadi Banser. Tapi saya juga harus ngikut organisasi ini, jangan sampai saya numpang di organisasi, tapi saya harus memang usaha untuk menghidupi organisasi gitu. Ada nggak kepikiran ke sana gitu? Ada sih. Kadang kan kita harus ngepam kan, harus punya rokok ya minimal, punya bensin kan. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Terus bawa sendiri apa iya, sendiri. Gitu. Kadang kalau lebih kita bagi ya ke teman-teman. Gitu. Malah kita suka ngasih lah. Oke. Nah, apa namanya ya? Saya tuh kadang ngelihat lucunya Banser sih. Lucunya Banser yang usaha, dia tuh kadang-kadang memang nggak mikirin soal untung, tapi dia lebih berpikir kayak gimana ya, saya tuh yang untung mungkin nguntung dia, cuman kadang-kadang kalau ada acara dia ikut nyumbang dan lain-lain, karena ruh organisasinya udah nempel tuh. Nah, ada nggak sih Kang ngerasa perbedaan ketika usaha ini? Dulu kan waktu awal ke Serang kan belum jadi Banser ya? Belum. Nah, semenjak jadi Banser ngerasa kayak ini enggak, apa namanya, oh saya barokah banget ini. Sangat barokah. Iya, karena saya timbul dari hati sih, nggak ada paksaan dari orang lain, nggak ada. Timbul dari hati. Gitu. Dari tahun berapa masuk ke 2021 kalau nggak salah. 2000 barusan banget ya? Di Glatsar lah. Di Glatsar, oke. Dan alhamdulillahnya kan kalau dulu bisa kan kita kalau dari luar daerah masuk ke daerah yang baru tuh kayak kita nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal kiai. Pas masuk Banser kenal kan? Banyak kenal. Kan? Mengenal daerah banyak. Lain kali kalau mau ngepam ke kiai itu bawa bubur kiai jampe. Iya kan, itu kan ansor ya. Iya betul. Nah, tadi kita bicara apa namanya perbedaan ya Kang ya? Iya. Ya perbedaan. Dari produk-produk yang lain, misalkan bubur-bubur yang lain. Ini kan di Kota Serang banyak banget tuh yang jualan bubur kan. Ya, setiap pengkolan ada aja tuh. Banyak, iya. Nah, bicara keunggulan, menurut si Akang ya, karena kita akan bicara promosi kan. Iya. Nah, si Akang keunggulan dari bubur si Akang itu apa? Yang pertama kita beda dari yang lain soal dari bumbunya itulah. Dari segi kecap asin bikin sendiri, banyak bumbunya. Oh, kecap asinnya bikin sendiri? Bikin sendiri. Enggak beli enggak? Enggak. Kalau beli kan asin doang, enggak berasa. Kalau ini ada manis-manisnya gitu? Iya, ada saripatinya gitu. Oke. Jadi apakah misalkan keunggulannya tadi bahwa ini tuh semua bumbu dikerjakan secara manual oleh si masnya atau kakangnya ini ya? Oke. Nah buat teman-teman nih sahabat-sahabat, agak ini menarik ya. Karena kebetulan juga si mas ini, si Akang ini bawa sampel produknya. Nanti kita akan coba review. Bener nggak sih? Ini omongannya bener nggak? Jangan-jangan ini cuma omdo doang. Nah ini ada dua produk ya. Pertama tadi bubur ayam, yang kedua ada ketoprak ya kan? Iya. Ketoprak baru. Baru ya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ya kita coba. Siapa tahu abis di review kita malah timnya. Ya kan? Jadi banyak lagi pembeli ya. Nah, Kang, kalau misalkan masyarakat Banten khususnya atau sahabat-sahabat Ansor, Banser di Kota Serang khususnya ya, yang deket-deket nih, kalau mau beli, bisa nggak sih udah pakai pesen GrabFood atau Gojek nggak? Dulu ya sempat masuk aplikasi Gojek. Selama 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahun ya. Pas masa Covid kali? Sebelumnya. Oh sebelumnya. Nah setelah itu promo kan bayarnya kan bayar tunai, minta saya kan begitu. Nah, dari pihak Gojek katanya harus pakai transfer.
Saya kurang cocok dari situ. Oh gitu. Mintanya kontan aja lah, saya bilang gitu. Jadi si Akang memang metodenya udahlah, saya mah konvensional aja, lu beli gue jual, lu beli gitu aja ya. Iya, gitu aja. Ya gitu-gitulah pokoknya. Saya datang, saya beli, ini duitnya, ini barangnya. Iya, kita belanja di pasar juga langsung cash. Oh gitu, oke. Jadi memang agak unik-unik juga kader Banser ini. Udah disediakan dipermudah tapi pengennya yang gitu-gitu aja. Tapi memang harus begitu, harus berbeda ya, harus berbeda. Nah, kalau sahabat-sahabat Ansor ini ataupun masyarakat Kota Serang ingin nyobain nih bubur. Nah, bisa datang ke di mana tadi alamatnya? Di Ruko Golden Paradise. Ruko Golden Paradise. Paradise ya. Tulisannya Paradise kan? Iya. Paradise. Nah, itu di daerah mana? Di daerah Jalan Tak-Takan. Jalan Tak-Takan. Oke. Nah, kalau misalkan sahabat-sahabat yang mau datang aja karena tidak menerima pesanan, nggak keburu, banyak banget ini yang mesennya. Jadi datang aja langsung ke lokasinya gitu. Kalau kader Banser belum makan gitunya atau di base camp misalkan di Kota Serang nih khususnya, atau yang di PW juga takutnya belum makan, datang aja dah. Datang aja. Yang pasti buat kader Ansor Banser ada kortingan. Tuh, nggak disamain. Gratis lah minimal ya. Ya kalau satu orang yang datang. Kalau 10 orang kan nggak mungkin ya. Nah, Kang tadi tuh bicara apa namanya? Keunggulan dan lain-lain. Nah, bicara keuntungan sekarang. Bicara keuntungan si Mas ini berapa sih keuntungannya? Jangan dulu dijawab. Kita ngopi dulu. Oke, siap. Ngopi dulu kita. Iya, tenang aja. Kita ini nyantai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan kopinya? Enak. Ini produk lokal. Produk lokal ya. Oke, ini produk kader-kader kita ini. Nah, saya mau nyebat juga. Jadi, Kang, tadi Tadi modal kita udah bahas ya. Tinggal kita bicara keuntungan. Kalau si Akang itu dulu itu kadang keuntungan itu cuma 50.000. Iya. Ya, 50.000 tuh awal-awal. Nah, kalau sekarang harian berapa? Kalau sekarang mungkin lebih kali ya, dari 5 juta. Sehari? Sebulan. Kalau sehari mah berapa? Paling 400, 500 lah. Udah gede banget itu. Iya, itu pun lagi menurun. Oh, lagi menurun biasanya? Biasanya 1 juta, 1,5 juta. Setiap hari? Sebelum COVID tuh. Iya, itu keuntungannya? Setiap hari. Sepi-sepinya 500. Tapi kalau sekarang udah 500 standar nih? Iya. Sehari 500. Iya, udah daftar haji belum? Belum. Daftar dong. Insya Allah rencana sih ada. Nggak, iya. Jangan rencana mulu, eksekusi. Iya. Nggak kok, tenang. Nggak ada ini. Apa namanya? Nggak ada yang ngehalang-halangin kalau kita mau haji. Kalau haji kan panggilan. Iya, panggilan. Ya mudah-mudahan dia belum kepanggil kayaknya ya. Belum. Siapa tahu pakai kuota haji khusus. Dia langsung berangkat aja kita kan. Nah, Kang, bicara keuntungan tadi 500.000, kalau sehari itu 500.000. Itu keuntungan kan udah apa namanya? Udah bersih banget itu ya. Udah buat makan, buat ngaji, uang makan karyawan. Udah gaji juga kan. Udah. Nah, ngomongin karyawan, berapa karyawan sekarang? Sekarang 4 sama ketoprak. 4 sama ketoprak. Iya. Berarti 3 bubur, 1 ketoprak. Iya. Oke, dan itu semuanya orang lokal. Saudara semua. Saudara semua. Tadinya orang lokal, cuma nggak pada betah. Orang Serangnya, orang anggota Banser lah, sering saya rekrut gitu. Nah, padahal ini sayang banget ya, ini potensi yang harusnya kita tangkap. Kadang sumber daya kita tidak siap menerima peluang itu. Pada larinya ke pabrik. Oh gitu, makanya catatan buat sahabat-sahabat Banser, memang untuk menjadi pengusaha itu nggak bisa instan ya. Kita harus mulai dari betul-betul. Tadi dari awal ini harus dimulai dari nol. Kita harus belajar dulu gimana cara memperlakukan usaha itu. Kita harus kayak misalkan mulai dari mana sih, bikin bumbunya kayak gimana dan lain-lain gitu. Iya. Atau mungkin bumbunya udah biarkan si bos aja, yang penting saya bisa ngelayanin gitu. Iya. Itu kan bertahap ya, sampai akhirnya si Akang juga kan gitu. Sama dulu. Sama aja kan. Nggak ada bos juga beda-beda resepnya. Ya betul. Karena saya kadang-kadang gini, makan bubur di satu tempat ke tempat yang lain tuh pasti beda. Beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Lagi-lagi saya selalu bilang bahwa ketika masakan itu beda tangan, itu pasti beda rasa. Meskipun satu wajan. Iya, betul. Meskipun satu wajan. Nah, awal-awalnya strateginya si Mas sampai se-booming itu orang sampai pengen makan bubur di Mas ini, di Mas Jamal atau di Kang Jamal ini. Itu gimana sih awalnya strateginya?
Apa dari mulut ke mulut aja? Ih, enak ini mah. Dari mulut ke mulut. Saya nggak pernah promosiin. Oh gitu. Nggak pernah. Alami aja. Alami aja. Organik lah ya. Iya. Oh. Jadi emang benar-benar ya udahlah. Ntar juga rasa nggak akan pernah bohong. Iya. Kalau orang Cina pada makan tuh enak, pada bawa saudaranya, temennya. Oh gitu. Iya, orang Cina. Mereka mungkin nge-review sendiri ya. Iya. Nge-review sering sih banyak langganan dari Cina orang. Makanya coba nanti akan saya review ini makanannya. Orang Banser juga sering, Ansor Banser sering. Oh gitu. Iya. Tapi minta korting kan nggak biasa. Walaupun tanpa diminta saya udah ini. Oh iya, udah korting lah ya. Iya. Pasti di korting. Iya, apalagi sahabat-sahabat Banser tuh habis ngepam kan pada lapar, minta ke ketuanya lagi nggak punya duit tuh. Udah datang aja ke Kang Jamal, siapa tahu bisa diutang. Nah, Kang Jamal berarti kalau tadi ya ngomongin keuntungan tuh 500.000 sehari, kalau 30 hari. Ada liburnya nggak sih? Apa tiap hari kerja aja? Liburnya hari besar aja, Idul Fitri sama Idul Adha udah. Sabtu Minggu juga terus jalan. Kalau Sabtu Minggu kan kita justru enaknya pada ini libur pada jajan, orang pada jogging kan ya. Iya, orang kerja kan pada libur Sabtu Minggu kan. Oke. Tanggal merah Sabtu Minggu tuh. Hari-hari orang jualan lah. Gitu. Nah, kalau lucunya nih kalau misalkan Mas Jamal kan tiap hari jualan. Terus kapan ngansornya? Kapan ngepam atau kapan kegiatannya? Kalau kita pas ada waktu aja. Ada kegiatan mungkin juga malamnya gitu. Kah, jam berapa paling bisa begitu. Merapat. Iya. Siang kita kadang-kadang bisa, kadang enggak. Oke. Ya sikon aja. Itu bukannya dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 5:30 sampai jam 11 malam. 5:30 pagi? Iya, 5:30 pagi. Sampai jam 11 malam? Iya. Itu juga ada ketopraknya juga begitu? Ketoprak mah jam 12. Setengah 12 sama. Oh, masih banyak juga ya peminatnya ya? Masih. Tapi berarti konsumennya itu hanya orang-orang sekitar situ aja kali? Enggak, yang banyak yang dari luar itulah. Oh. Dari jauh-jauh itu banyak. Mungkin mereka yang pulang kerja ke Cilegon, misalkan dia kerjanya di Serang, dia mampir dulu dan gitu kayak gitu ya. Nah, Kang, ada nggak sih kayak misalkan strategi penjualan kan nggak cuma melulu soal ini dia dibikin Gojek atau dibikin aplikasi startup. Tapi ada nggak sih kayak pelayanan khusus, misalkan si Akang itu pinter ngafalin nama orang. Misalkan saya nih, Cak Ali nih beli, itu inget aja namanya. Cak Ali, nanti ketemu lagi Cak Ali, udah tahu tuh Cak Ali tuh sukanya buburnya nggak pedas-pedas. Nggak pakai ini, nggak pakai itu. Bisa ada kayak gitu nggak sih? Ada 1-2. Oh gitu ya. Iya, kalau ini banyak kan nggak mungkin diapalin semua lah. Oh iya juga sih. Kita terbatas memori kita. Memori sudah penuh ini, masalah hidup itu, astagfirullah. Tapi hebat sih, si Akang, maksudnya hebat. Dari mulai 50.000 jadi 500.000 itu bukan hal yang mudah. Butuh proses lah. Butuh proses. Nah, menurut si Akang ya, buat sahabat-sahabat Banser, ada nggak sih pesan ataupun kesan dulu deh, kesan jualan ini dari tahun 2011 sampai sekarang tuh gimana kesan jualan? Ya kesannya yang penting semangat lah. Jangan ini kan pernah saya rekrut orang Banser, saya belajarin nih caranya gini, nyuci ayam, nyuci usus. Ya udah saya kasih tahu semua. Cuma mungkin dari mentalnya itulah. Berarti Banser tidak boleh ngoyo. Tidak boleh ngoyo. Harus semangat. Iya, cekendor. Cekendor. Oke. Nah, ada nggak sih di mana momen si Akang ketika jualan ini mengalami kemerosotan yang cukup luar biasa? Ada. Kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. Ketika COVID? Iya, sebelum COVID. Terus COVID kesini kan. Gimana itu, merosotnya kayak gimana itu? Ya merosot aja, tadinya paling sedikit 9 kilo sampai 12 ya. Sekarang paling 6. Merosotnya kan jauh, lumayan. Oke. 6 kilo sekarang, dulu kan 9 kilo sampai 12 kilo. Beras, dibeli dari pagi sampai malam tuh. Tapi gitu ya masih alhamdulillah, masih bertahan 6 kilo. Kalau keuntungan sekarang kan misalkan 500.000 keuntungannya itu modalnya berapa sih? Modalnya paling 500. Berarti 100% keuntungan. Iya, 100%. Itu udah benar-benar dikurangi sama biaya tenaga kerja dan lain-lain ya. Iya, udah. Mereka digajinya harian atau bulanan? Oh, bulanan. Berapa sebulan? Sebulan ada yang 12, ada yang 1 juta yang masih baru ya. Masih belajar 1 juta. Karena kita makan kasih yang lainnya paling harian 70. Karena mereka dikasih makan, dikasih rokok. Iya. Oh, tinggal juga bareng? Bareng di situ. Oh, gitu.
Jadi itu mah memang mereka tuh dapat 1.200.000 itu memang udah bersih Udah dia, bersih. nggak usah Makan harus rokok udah nggak Mm-mm. ini nggak mikirin. makan rokok tempat tinggal tuh nggak usah mikirin. Iya, kopi Mereka es tahu apa jualan bebas dah gitu ya. Iya. Oke, ini jos sekali ini. Nah, Kang ada nggak sih pernah nggak ngalamin kayak orang itu nge-review bubur si Akang? Kayak misalkan, Kang enak banget ini, ngomong langsung gitu. Sering. Sering ya? Iya. Kok ini sering gitu? Sebaring makasih Pak, makasih Teh gitu aja. Heeh. Sering maksudnya gitu. Coba pakai versi bahasa Cirebonnya kayak gimana? Mas enak pisan bubure. Iya. Iya, Gitu Kang, ya. makasih Kang. Saya kadang-kadang malu kalau digituin ya. Gitu, gitu. Apalagi orang Cina apa kan. Kalau orang Cina kayak gimana ngomongnya? Ya saya sering datang aja, nggak pernah ngomong, sering datang aja saya gitu. Enak gitu ya, Iya. enak. Tapi ada nggak sih orang yang pernah kedenger nih sama kita nih, atau bahkan, Kang ini buburnya keasinan ini. Pernah nggak? Pernah Ada juga ya. ada. Kayak gitu. Ya kan kita nggak bicara soal enak kan, Iya. namanya usaha pasti ada kadang-kadang kita di mana usaha kadang kita lagi Kasinan, takarannya kurang pas gitu. ada aja sih, ya. iya. Ada aja. Tapi sejauh ini kebanyakan orang mereview bagus nih makanan. Bagus, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau gitu tanpa bersusah-susah kita harus nge-review pakai kata-kata. Ini sudah ada sampel. Ada 2 jenis makanan sampel di sini yang dia bawa, yang Kang Jamal bawa ini, sahabat-sahabat. Yang pertama adalah bubur kotok. Bubur otak. Ini bubur ayam. Bubur ayam. Sahabat-sahabat. Ini ada bubur ayam. Ini masih hangat ya? Sangat. Oke. Panas Ini tadi. kayaknya karena tempat dia usaha ke sini tuh deket banget. Nggak deket banget sih, dekat lah gitu nya. 10 menit nyampe. Dan ditemani sama istri tercinta. Cuma masih nggak pengen disensor aja kata istrinya. Nah, tapi makanannya nggak boleh disensor. Nah, ini bubur khas Cirebon, teman-teman. Kalau makin dingin kayak agar. Makin dingin kayak agar. Iya buburnya tuh. Oh, kok bisa gitu ya? Nggak encer. Soalnya kita dari dapurnya jos apinya. Nah, Sampai bener-bener lembut. teman-teman bisa ngelihat ini buburnya. Teksturnya bener-bener Jadi lembut. dia itu nggak lembek. Ini yang ngebeda ini. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Ini tuh nggak lembek tuh. Tanpa santan. Biasanya kalau tanpa bubur pengawet. yang lain dia diginiin udah jatuh. Jatuh. Kita cobain ya. Kita menjaga kualitas itu makanya. Oh gitu ya. Iya. Jaga kualitas. Oke. Iya. Oke. Izin ya saya nyobain Mangga, ya. silakan. Saya ini suka banget sama yang namanya daun bawang, Kang. Iya. Nanti kalau saya ke sana berarti siap-siap Banyakin daun daun bawang. Banyakin ya. Oke. Jadi saya tetap harus seperti yang saya sampaikan, saya ini harus dikual-kual gitu. Diaduk. Diaduk gitunya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya bubur Cirebon. Kang Jamal tetap demen. Tetap temen. Ini kayaknya pakai pelet juga ini, pelet Cirebonnya ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nungguin kan? Saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau teman-teman suka yang lembut, datang. Kalau teman-teman suka yang gurih, datang. Dan teman-teman suka yang teksturnya kenyal, buburnya, Kang Jamal ini cocok banget. Ini membuktikan bahwa kader Banser juga bisa berusaha dan siap bersaing. Ini enak banget. Serius saya nggak bohong. Kayaknya saya nggak mau diem makan ini kayaknya. Aduh, ini podcast kayaknya terhalang oleh makan ini. Ini enak, Cok. Ini kualitas bintang 9 ya. Bukan bintang 5. Bintang 9. Banser, Pak. Banser. Udah lewat bintang 5. Tapi harganya ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini enak. Teman-teman bisa datang ke tempatnya Terjangkau lah langsung. harga mah. Di sini alamatnya. Nanti dicantumin. Ya. Nah, yang kedua, kita ini bicara bubur udah enak nih. Udah. Oke. Saya kayaknya lama-lama jadi QC juga ini, quality control. Yang kedua ada Ketoprak. ketoprak. Ketoprak ini ketoprak Kang Jamal juga Iya, namanya. iya. Oke. Tetap demen juga. Demen sama. Oke. Berarti memang peletnya tetap demen. Jadi sekali apa namanya? Kan ada peribahasa itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Kalau ini jatuh cinta pada rasa pertama. Rasa tahu. Oke.
Kita rasakan. Saya harus berhati-hati ya membukanya karena saya suka, kalau tidak berhati-hati takut tumpah juga ini. Oke, ini menarik. Kalau Kepo kata kan? orang sini leko, harus leko gitu. Oh, lekoh. Iya harus leko kan. Iya, kata orang lekoh. Serang. Bukan leko ya, Bukan lekoh. leko. Iya harus lekoh, Pak. Iya gitu. Lekoh itu nggak apa namanya, kental gitu, dia meresap bumbunya. Kayaknya kameramen kepo juga nih. Nah, ini saya kasih lihat. Ini apa namanya? Ketoprak Kang Jamal tetap demen. Ini bumbunya ini lekoh. Leko katanya. Ini bumbunya leko, teman-teman. Ini enak. Kayaknya enak banget sih. Coba kita review ya. Ini yang bumbu original atau pedes ini? Sedang ya. Dua cengek. Saya juga suka yang sedang. Ini pas banget nih karena mungkin sudah feeling hostnya suka yang sedang-sedang. Kalau yang terlalu pedas nggak suka saya perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pecah banget sih. Mau lagi? Ini enak. Kameramen udah ngaca aja tuh. Ini bumbunya lembut. Saya selalu bilang bahwa ketoprak yang hasil buatan orang Cirebon asli itu selalu lembut bumbunya. Dia tidak meninggalkan tekstur kacangnya sebagai bumbu, tapi dia emang bener-bener itu ngeresap banget. Kayak dia nempel ke lontong, kan lontong ya, pakai lontong ya? Pakai lontong. Nah, itu tuh kayak udah nempel ke dalamnya gitu. Kan tadi saya nyobain lontongnya. Ini lembut banget. Udah deh, ini nggak usah lama-lama deh, kayaknya kita harus berangkat ke sana, ini satu barak ini. Iya, kita berangkat ke sana buat jajan ya dia. Nih, kita cobain lagi. Nah. Yang kerupuk. Kang Jamal pakai pelet sih kayaknya ya. Hah? Mungkin dari barokah kita berkhidmat di NU kali. Alhamdulillah ya Allah, iya. Bener. Karena ya kita nggak mengharapkan gaji, nggak mengharapkan apapun kan dari berkhidmat itu sendiri. Betul. Kita ngarepinnya barokah dari para masyayikh, pendiri NU gitu kan. Subhanallah. Ini patut dicontoh sama sahabat-sahabat bahwa berusaha itu tidak hanya soal bagaimana membangun usaha, tetapi juga memastikan bahwa produk ini betul-betul harus dijaga kualitasnya dan sembari berkhidmat. Ini khusus teman-teman sahabat-sahabat Banser yang memang belum punya usaha, tetap semangat gitu ya, buka usaha dengan hati, dengan pikiran. Kalau bisa mah jangan kerja lah. Kalau punya skill dikembangkan sendiri gitu. Nggak usah kerja ya? Iya, kerja kan ada patokan sekian tahun, 2 tahun. Entrepreneur aja ya? Jadi wirausahawan aja? Iya begitu. Jadi pengusaha? Harusnya begitu. Ini mental-mental Banser ini. Ini Jos ini. Bahkan saya dulu ditinggalin sekolah tuh. Larinya ke dagang. Tapi jangan juga sih kalau ditinggalin sekolah ya. Tapi saya itu ya. Oh iya. Nggak tahu dah. Sisi lain positifnya adalah beda. Kang Jamal fokus kepada usahanya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, Kang Jamal ada nggak titipan pesan untuk sahabat-sahabat Banser? Yang intinya mah buat jadi pengusaha. Iya, harus jadi pengusaha. Jangan kita mau kerja gitu. Harus sekecil apapun usaha kita, itulah nanti kita yang jadi bos. Kita merekrut karyawan, mengembangin usaha kan begitu. Kalau kita kerja terus, nanti apa yang kita dapat? Betul. Saya suka ini kata-katanya. Kalau gaji sama rezeki itu beda. Kalau kita kerja kan digaji sama bos, sama perusahaan. Kalau kita punya usaha sendiri, sekecil apapun, kita yang punya menggaji, yang jadi bos kan gitu. Sekecil apapun usaha, kalau kita berwirausaha, berentrepreneur, kita adalah CEO, kita adalah pemilik. Iya betul, ownernya lah. Benar-benar juga, benar. Jadi yang kerja-kerja ini udah resign aja, usaha aja. Nggak apa-apa, kerja aja dulu. Kerja ngumpulin modal. Kumpulin modal buat usaha. Jos itu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi saya mengambil banyak nilai nih dari Kang Jamal bahwa kita sebagai anak-anak muda Ansor, anak-anak muda NU ini jangan ngoyo, jangan loyo, bergerak, itu berkhidmah, dan tujuannya berkhidmah, betul-betul berkhidmah, jangan
nyari apapun di Ya, organisasi. betul. Dan berusaha itu juga harus total, mentalnya harus kuat. Memang iya kita akan susah dulu, susah lagi. Berproses lah hidup itu, Berproses ya. hidup itu kan. Sampai pada akhirnya kita menemukan titik di mana memang usaha kita akan berkembang gitu. Jadi mentalnya harus seperti baja. Karena kita kan punya lagu Pagar Baja Gerakan Kita. Nah, itu. Iya kan? Iya, ada lagunya. Pagar Baja Gerakan Kita. Sahabat-sahabat ini ataupun masyarakat warga Kota Serang pada umumnya datang ke tempatnya Kang Jamal. Bubur ayam Cirebon Kang Jamal tetap demen. Saya juga kayaknya bisa langsung main ke sana. Saya mau cross check nih, kayaknya enak juga nih.